kuliah ini nanti kita akan belajar instrumentasi dari sebuah buku yang nanti akan dikait-kaitan dengan geofisika. Jadi sesuai dengan perjanjiannya, saya dengan Pak Afif, saya yang mengajar sebelum UTS, Pak Afif yang setelah UTS. Materinya dari buku yang sudah saya share di Classroom, nanti akan ditambahi dengan materi yang dikait-kaitkan dengan geofisika ya. Jadi diharapkan kuliah ini nanti bisa menambah informasi dari kalian tentang instrumen ya, instrumen-instrumen di geofisika. Nah, di kuliah ini ada praktikumnya, tetapi yang mengambil hanya 2 dan tetap ada. Jadi nanti akan dibikin project kelihatannya yang 2 itu. 2 mahasiswa dari kalian kelihatannya juga ikut ngambil mata kuliah di sini. Kalau saya lihat hampir semua dari kalian ini semester 6 ya kalau tidak salah ya, 2018 ya. Sebagian besar 2018, ada 1 2017 kelihatannya. Dan semua sudah dapat metode geofisika, mungkin gravity atau seismologi begitu baru dapat sekarang ini ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba elaborasi itu bagaimana instrumen dari tiap-tiap metode yang digunakan. Oke, jadi di dalam kuliah ini kita gunakan metode sinkron ya, seperti ini, kuliah tatap muka begini, tapi tidak lama, waktunya tidak penuh. Materi sudah kita pasang di Classroom, dan ini saya buat video, nanti saya akan masukkan juga di Classroom. Jadi ini saya rekam secara live ya, nanti akan saya masukkan di Classroom kalau sudah diedit gitu ya. Nah, di dalam kuliah ini tentu saja ada kuisnya dan ada tugasnya, yang nanti setiap kuis dan tugas itu akan kalian bisa lihat, kalian bisa dapatkan di Classroom ya, di Google Classroom. Oke, karena ini mata kuliah pilihan dan sudah kalian pilih, saya sangat mengharapkan kerjasama dari kalian. Jadi mata kuliah pilihan itu memang benar-benar yang kalian pilih, sehingga ini menjadi agak semi prioritas begitu ya di dalam perkuliahan ini. Kalian semangat ya, jadi tidak asal-asalan, saya harap semacam itu, dengan harapan nanti akan ada informasi yang berguna di akhirnya. Oke, di dalam kuliah ini secara umum itu saya sudah buatkan slide ya, sama seperti yang di Classroom. Ini tahunnya masih tahun kemarin, jadi ini slide tahun kemarin. Beberapa update nanti akan diinjek ke dalamnya. Nah, di dalam kuliah ini secara umum materinya kita mengikuti yang ada di buku dengan beberapa tambahan ya, beberapa tambahan informasi yang nanti akan berguna, khususnya tentang geofisika ya, karena instrumentasi tentang geofisika itu bukunya masih sulit ya, karena semuanya embed di dalam metode buku-buku tentang metode geofisika. Ada satu buku yang namanya instrumentasi geosain, tapi itu buku sudah cukup lama ya, yang terbitan baru belum didapatkan. Jadi kita harus mencoba menggali kembali atau mengkaitkan kembali buku-buku instrumentasi yang ada pada umumnya ini menjadi buku-buku atau menjadi kajian dalam geofisika. Oke ya, jadi kita mulai di pendahuluan ini. Untuk penilaiannya itu biasanya ya umumnya UTS 50%, UAS 50%. Tidak sulit biasanya nilainya, tidak pelit begitu ya. Asalkan bisa mengikuti dengan baik kuliah ini dan bisa menuntaskan tugas dengan
sasaran minimal yang ditentukan ya. Oke, jadi untuk detailnya itu bisa kalian lihat di silabus ya, untuk detail materinya. Oke, kita mulai dari pendahuluan ya. Kemudian pendahuluan tentu saja kita tidak terlepas dari yang namanya pengukuran ya. Jadi di geofisika itu kita tidak akan terlepas dari yang namanya pengukuran. Karena apa? Karena basis dari geofisika itu adalah pengukuran. Jadi sesuatu yang diukur kemudian akan menghasilkan suatu variabel itu. Nah, dari sesuatu yang kita dapatkan tadi, variabel tadi, itu kita bisa berbicara di situ. Jadi intinya adalah pengukuran. Ya, jadi bagaimana cara kita melakukan pengukuran itu sudah dijelaskan di tiap-tiap metode ya, dijelaskan di tiap-tiap metode. Nah, kemudian diawali dari kata pengukuran, kuliah ini itu sudah dilakukan sejak cukup lama sekali. Ya, kalau kita mendengar kata pengukuran itu mulai dari yang tidak saintifik sampai saintifik itu banyak dipakai. Mulai dari tinggi rendah orang, besar kecil itu semuanya pengukuran ya. Sampai ke pengukuran yang sangat detail dengan menggunakan instrumen. Ya, dengan menggunakan instrumen. Nah, sejak era industri abad ke-19 itu alat ukur mulai banyak bermunculan, alat-alat ukur yang digunakan untuk melakukan pengukuran dimensi-dimensi yang digunakan sampai saat ini ya, dimensi-dimensi fisika, dimensi dasar fisika yang digunakan sampai saat ini itu sudah mulai berkembang di era abad ke-19 ya. Jadi mulai diangkakan gitu ya pengukuran ya. Misalkan kalau tinggi itu sudah mulai diangkakan. Jadi berapa besar tingginya. Berat itu berapa besar beratnya itu mulai diangkakan. Apalagi di era selanjutnya adalah era penemuan komputer, itu bisa dikatakan kita tidak bisa lagi terhindar dari pengukuran. Hampir semua dari kejadian atau hal yang kita alami sekarang ini misalkan itu semuanya tidak terluput dari pengukuran. Semuanya pakai pengukuran. Pengukuran ada yang sudah diotomasi, ada yang sudah secara otomatis ya diukur sama sebuah instrumen, sama peralatan di sekitar kita, sehingga kita tidak bisa terlepas dari pengukuran sekarang ini. Apalagi setelah ditemukannya HP gitu istilahnya ya, setelah ditemukannya beberapa instrumen sekarang ini, itu tiap saat instrumen yang kita punya itu akan bekerja. HP ini misalkan itu tiap saat ya akan merekam atau akan mengukur variabel-variabel yang terkait dengan HP itu tadi. Oke ya, jadi pengukuran ini efeknya sekarang sungguh sangat luar biasa. Sungguh sangat luar biasa. Nah, terkait dengan geofisika yang sampai saat ini itu mesti kita masih bergantung kepada alat. Kalau kita melakukan pengukuran apapun di geofisika itu mesti butuh alat. Ya, jadi pengukuran di sini kita lebih sederhanakan dalam suatu kacamata instrumen yang digunakan untuk mengkaji kebumian atau untuk mengkaji geoscience ya. Nah, apa yang akan kita maui ke depan itu sebenarnya kita harus mendapatkan instrumen yang benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan, modern begitu ya, user friendly, kemudian biasanya sudah terkait dengan robotik begitu ya, sudah terkait dengan sesuatu yang otomatis begitu, sehingga keilmuan terkait dengan itu sekarang berkembang sangat-sangat pesat ya. Nah, oleh karena itu sampai saat ini itu banyak sekali instrumen-instrumen yang berlomba itu. Yang pertama itu untuk akurasinya dinaikkan,
kemampuan pengukurannya dibesarkan, kemudian kecepatannya dinaikkan. Ya, jadi ada 3 kata kunci di dalam pengembangan instrumen itu. Yang pertama akurasinya naik, kemudian yang kedua adalah dimensinya atau ukuran datanya bisa lebih besar, kemudian yang ketiga adalah prosesnya menjadi lebih cepat, dan mungkin yang keempat yang trennya baru ke arah sini adalah hemat ya, hemat energi ya, hemat energi. Jadi apa namanya, 4 faktor itu yang sekarang ini menjadi tren di dalam pengukuran. Oke. Oke, jadi kita awali kuliah ini dengan satuan pengukuran. Iya, silakan. Oh gitu. Terpotong ya. Terpotong. Oh sudah enggak? Oh sekarang sudah beres. Oke ya, tadi memang windownya ketutup ya. Oh sekarang sudah beres ya ini ya. Oke. Ya sama-sama. Oke, jadi ini tadi memang saya bikin window dan sorry kalau terpotong karena saya melihatnya yang di screen view punya saya itu full. Oke, sekarang sudah kelihatan ya. Tadi seperti ini. Ya, cuma intro depan seperti itu. Oke, sekarang sudah clear berarti ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, pertama kali yang kita ingin sampaikan adalah satuan pengukuran ya. Satuan pengukuran ini tentu saja sesuatu yang basic sekali ya, dari apa yang kita ukur ya. Apa yang kita ukur dalam fisika mestinya punya satuan ya, ya. The very first measurement units were those used in barter trade to quantify the amounts being exchanged and to establish clear rules about the relative values of different commodities. Jadi ini cerita saja ya, di awal-awal itu satuan pengukurannya ya satuan barter ya, atau apa dengan barter yang pas. Kemudian awal ukuran yang dikuantifikasi secara internasional itu adalah satuan panjang. Jadi pertama kali adalah satuan panjang. Ya, jadi ada beberapa cerita berurutan tentang itu ya. Ya. Jadi pertama kali didefinisikan sebagai 10⁻⁷ kali panjang kuadran kutub bumi, itu 1 meter. Kemudian berkembang lagi karena ini kelihatannya kok relatif tidak begitu tepat begitu, dibuat platinum padan awal pada abad ke-19. Kemudian diikuti lagi secara lebih detail begitu sampai 1 meter adalah jarak dari sepersekian detik sebuah berkas sinar yang menjalar pada tahun 83. Nah, ini juga 1 meter adalah sekian dari panjang gelombang radiasi kripton di ruang hampa tahun 98. Jadi satuan pengukuran ini walaupun sudah ditentukan, itu kita bisa merasakan masih ada improvement ya. Improvement terutama ketika standar yang digunakan itu masih berubah-ubah ya. Ketika standar yang digunakan masih tidak sama begitu, itu dengan demikian improvement itu selalu dibutuhkan. Oke. Nah, ini adalah beberapa definisi dari satuan standar. Yang di sebelah kanan ini adalah definisinya ya. Jadi satuan panjang itu meter, itu panjang dari suatu lintasan sepersekian detik gitu ya. Jadi ini definisi yang saya ambil dari buku itu, dari Maury Banks itu. Oke ya. Ini adalah satuan-satuan fisika yang basic ya, satuan-satuan basic dari fisika. Satuan basic dari fisika ini berarti satuan yang tidak diturunkan dari satuan yang lain. Dia satuan yang diperjanjikan, satuan yang ditentukan. Ya, kalau satuan-satuan yang lain itu adalah satuan dari turunan basic ini ya. Kemudian yang kedua adalah massa. Massa itu satuannya kilogram. Ini bisa dibaca definisinya. Nah, nanti bisa dibaca sendiri ya. Jadi ini masih berupa bandul begitu ya, yang terbuat dari platinum iridium yang
dijaga di Paris ya. Itu adalah satuan standar massa. Kemudian waktu satuannya adalah sekon. Itu sekian kali apa namanya radiasi ya. Kemudian suhu, ini satuannya adalah Kelvin ya. Ini juga diperjanjikan, besarnya sekian itu diperjanjikan. Kemudian arus itu satuannya adalah ampere ya. Ini sudah ada definisinya. Kemudian kecerahan ya, satuannya adalah kandela ya. Ini sekali lagi kecerahan itu tidak diturunkan dari variabel yang lain, dia persamaan atau variabel dasar dari fisika. Nah, ini ditunjukkan definisinya. Kemudian banyaknya materi itu berarti mol ya, banyaknya mol. Ini adalah banyaknya atom di dalam sekian kilogram massa karbon 12. Oke, ya, ini adalah definisi dari standar. Jadi hampir semua pengukuran yang kita lakukan itu mestinya berbasis dari definisi ini, dari dari satuan dasar ya. Dari satuan standar dari fisika yang mendasar ini. Oke. Nah, kemudian kalau di dalam satuan SI ya, tadi kita sebut sebagai satuan fundamental begitu ya. Itu kita bisa dapatkan semacam ini. Yang ini adalah simbol-simbolnya. Ya, kemudian beberapa satuan yang lain itu ada yang namanya radian, steradian dan seterusnya. Jadi tambahan untuk satuan suplemental. Kemudian ini satuan turunannya ya, satuan turunan dari satuan fundamental tadi. Ya, kita bisa lihat beberapa variabel di sebelah kiri ini, kuantitas fisika ya, mulai dari area, volume, kecepatan, akselerasi, kecepatan sudut dan seterusnya. Ini adalah satuan-satuan yang berupa turunan dari satuan dasar tadi. Jadi tadi satuan dasarnya adalah meter. Kalau area berarti meter persegi. Jadi yang dilambangkan di sebelah kanan ini atau di sebelah kiri ini itu adalah satuan dasar, kecuali untuk nilai-nilai tertentu ya, nilai-nilai tertentu. Ya, misalkan Newton itu satuan turunan ya, satuan turunan. Oke, kita bisa lihat di sebelah kiri ini. Nah, di antara banyak sekali satuan-satuan yang kita ukur, mulai dari satuan dasar sampai satuan yang diturunkan ini, kita bisa memilih mana-mana satuan yang digunakan di geofisika. Kalau yang di dasar ini yang kita gunakan di geofisika itu length, itu kita gunakan panjang ya, berkaitan dengan posisi begitu ya, dengan jarak begitu. Kemudian massa juga kita gunakan karena kita menggunakan density ya. Massa kita gunakan massa. Kemudian waktu jelas digunakan di geofisika. Jadi waktu itu merupakan parameter yang sangat penting di geofisika karena terembed di dalam data, terutama data-data yang berurusan atau data yang merupakan fungsi sekuensial dari waktu. Ya. Arus listrik ini juga merupakan satuan dasar yang dipakai di geofisika. Di metode geolistrik itu mesti menggunakan arus listrik. Suhu dipakai di geofisika. Suhu jelas dipakai di geofisika. Di geothermal itu menggunakan suhu, di gravity juga menggunakan suhu, beberapa di SP juga menggunakan suhu. Jadi suhu juga sangat penting di geofisika. Kemudian intensitas cahaya ini sebagian besar digunakan di visual ya, dari di visualisasi mungkin dari kamera ya, itu dipakai di geofisika. Dari citra, mungkin dari kecerahan citra begitu, itu dipakai di geofisika, tetapi kelihatannya tidak begitu vital ya, terutama kecuali untuk kasus-kasus khusus, untuk fotogrametri dan sebagainya itu ya. Kemudian mol atau meter itu jarang dipakai di geofisika, khususnya dia dipakai khususnya ketika kita bermain-main di geokimia ya, geochemis ya. Geochemis tentang reologis begitu dan sebagainya, itu menggunakan mol ini. Ya, sudut ini juga kita gunakan ya, angle ya, sudut kita pakai ya, paling gampang ya di
geologi itu dipakai ya sudut ya, karena dia bermain-main dengan bidang, dengan ruang, itu mesti menggunakan arah dan sudut. Oke, nah dari sini kita yang kedua ini tadi derivate unit ini juga kita bisa kaitkan dengan di geofisika apa saja, karena kelihatannya kalau dilihat-lihat itu hampir semua variabel yang di sebelah kiri ini, kuantitas yang di sebelah kiri ini itu dipakai di geofisika ya, area, volume, velocitas, kecepatan sudut tidak langsung ya, akselerasi sudut, densitas, specific volume, ya, mass flow rate, volume flow rate, force, pressure, torque, momentum. Ya. Kalau momentum kelihatannya tidak begitu ya, momentum of inertia juga tidak begitu, kinematika ini juga iya, dinamika juga iya, kerja, energi, kalor ini juga iya, kita pakai di geofisika. Specific energy, ya mungkin kalau terkait dengan geothermal dipakai. Kelihatannya hampir semua ya, hampir semua kuantitas ini dipakai di geofisika. Sehingga kita bisa membayangkan bahwasanya ternyata geofisika itu bisa dikatakan hampir menggunakan semua variabel yang ada di fisika. Baik variabel itu variabel dasar maupun variabel turunannya. Ya, kelihatannya kok apa namanya, kita itu make semuanya. Nah, dengan demikian apa namanya, ini menjadi penting ya, karena variabel di fisika itu mesti bisa diukur ya. Variabel itu mesti bisa diukur. Mesti ada alat ukurnya. Ya, mesti ada instrumennya untuk melakukan pengukuran itu tadi. Nah, dengan demikian ini menjadi penting sekali bagi kita di geofisika ini untuk apa namanya, mengetahui variabel-variabel yang digunakan dan beberapa instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel itu tadi. Oke ya, kira-kira dikaitkan dengan geofisika semacam itu. Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja ngomong saja ya, karena saya tidak bisa melihat kalian. Saya mestinya harus punya dua layar begitu, tapi saya punya satu layar sehingga saya tidak bisa melihat meet yang sedang berlangsung. Jadi kalau kalian angkat tangan gitu nggak akan kelihatan, kecuali saya kunjung sebentar ke meet ini ya. Tapi kelihatannya tidak ada yang angkat tangan. Oke, saya kembali lagi. Ya. Oke. Nah, ini contoh yang selanjutnya continued ya tadi ya. Ini tadi yang derivate, ini yang continued ya. Flux magnet ini juga iya, magnetik juga kita pelajari, frekuensi ini jelas. Ya, ini molar tadi enggak. Oke, jadi tadi beberapa contoh satuan-satuan turunan yang kita gunakan di geofisika, dan ternyata hampir semua itu dipakai di geofisika. Oke ya, hampir semua dipakai di geofisika. Jadi kita harus care dengan satuan-satuan atau dengan apa namanya, kuantitas itu tadi ya. Oh, yang kedua, kemudian kita akan masuk ke bagaimana cara mengukur atau bagaimana sistem pengukuran itu berjalan. Ini diambilkan contoh dari bagaimana cara melakukan pengukuran suhu ya. Bagaimana cara melakukan suhu, di sini itu digambarkan sistemnya, sistem pengukuran dari suatu suhu itu. Jadi yang apa namanya, yang pertama kita apa namanya, punya suatu alat ya, yang akan kita gunakan untuk membuat suatu sistem mengatur suhu ya, suatu sistem pengatur suhu dalam suatu ruangan ya. Dalam suatu ruangan kita pengen punya suatu sistem pengatur suhu. Nah, jadi tentu saja kita harus tahu apa namanya, variabel suhu yang kita inginkan berapa. Jadi misalkan saya pengen membuat suatu ruangan untuk menyimpan gravimeter ya, untuk ruangan menyimpan gravimeter di dalam chambernya. Gravimeter itu agak hangat ya, kalau tidak salah 32 derajat kalau tidak salah, atau lebih ya, atau 40-an ya, saya kurang begitu tahu, tapi suhunya hangat itu ya. Jadi di dalam chamber gravimeter itu ada sebuah, atau di dalam ruang coilnya itu harus dijaga suhunya dengan suhu lebih tinggi sedikit dari suhu ruang ya, sekitar
30-an kalau tidak salah ya, 20 sampai 30 saya lupa. Tapi harus dijaga suhunya. Nah, jadi kita harus punya suatu suhu variabel yang kita inginkan. Misalkan saja saya ingin suhunya 32 derajat. Dan saya ingin memastikan suhu 32 derajat ada di dalam chamber gravimeter saya itu tadi. Nah, tentu saja di suhu yang saya punyain tadi itu kita bandingkan dengan tuh suhu saat itu, suhu di ruang saat itu berapa. Ya. Suhu di ruang saat itu kalau suhunya itu terlalu rendah berarti kita akan dapatkan selisih yang positif ya. Tapi kalau terlalu tinggi kita dapatkan selisih yang negatif. Nah, perselisihan ini tadi di compare dengan komparator, dibandingkan dengan komparator. Hasilnya adalah signal berupa error dari suhu ya. Dari suhu di dalam chamber gravity tadi, dari suhu yang diinginkan sampai suhu yang ada di situ itu ada perbedaan. Jadi ada error. Nah, kali ini katakanlah saja suhunya lebih rendah begitu ya, suhunya lebih rendah. Kemudian kita harus menyuruh heater itu untuk memanaskan dirinya sehingga suhu di situ meningkat. Ya, suhu di situ meningkat ya. Jadi heater tadi itu akan memanaskan ruangan yang ada ya sehingga ruangan suhunya akan meningkat lagi. Ya, suhunya meningkat ini tadi, kemudian suhu tadi akan kita ukur ya. Diukur lagi suhunya diukur lagi mungkin ya setiap detik diukur lagi, didapatkan suhu berupa TUTA lagi, kemudian dibandingkan lagi, oh masih kurang berarti kita menyuruh heater untuk bekerja lagi untuk memanaskan suhu ruang, dan seterusnya sampai errornya ini kecil ya. Kalau errornya sudah didapatkan kecil ya berarti heaternya sudah nggak kerja lagi, heaternya sudah diam gitu, kemudian suhunya akan konsisten, tapi lama-kelamaan suhu itu akan mengalami penurunan karena kita tidak bisa menjamin bahwasanya setiap material yang kita gunakan untuk penahan suhu, termos misalkan saja ya, itu bisa tidak mengambil kalor dari suhu yang dijaganya ya. Jadi mesti ada pengambilan sedikit-sedikit kalor, sehingga kalor internal dari ruangan di situ menjadi berkurang. Nah, kalau internalnya berkurang otomatis suhunya turun, sehingga harus diinjek suhu lagi dengan heater ini. Nah, ini adalah salah satu sistem aplikasi pengukuran ya dalam upaya menjaga suhu yang ada di dalam gravimeter ya, yang di dalam gravimeter. Hampir semua peralatan geofisika meng-create ini ya, terutama peralatan-peralatan yang sangat sensitif terhadap suhu. Ya, yang saya tahu ada peralatan geofisika yang IP ya, untuk pengukuran IP, tapi kelihatannya problem. Di IP itu baik di receiver maupun di transmitternya semuanya ada pengaturan suhu. Tapi malah digunakan untuk membuang panas ya. Jadi ini heaternya itu cooler jadi namanya. Jadi cooler. Karena ada suhu tertentu yang diinginkan oleh instrumen IP ketika di lapangan. Tetapi karena kondisi di lapangan alatnya dipakai untuk kerja maka akan panas ya, akan panas. Nah, sehingga dibutuhkan suatu sistem untuk membuang panas itu tadi yang dengan kondisi seperti ini pula berputar begitu sehingga kita bisa mendapatkan suhu yang kita inginkan, tidak terlalu panas ya. Kita juga bisa dapatkan itu di semua PC, semua laptop yang kita punya itu juga ada sistem semacam ini. Nah, ini adalah suatu sistem pengukuran yang bisa kita gunakan untuk sebagai basic ya, sebagai dasar bahwasanya dalam suatu sistem pengukuran itu dibutuhkan suatu kerja ya, suatu siklus gitu yang digunakan untuk memastikan bahwasanya sistem tadi bisa berjalan dengan sempurna. Contohnya banyak sekali ya di geofisika ya, bisa kalian coba cari lagi satu persatu. Contoh tentang suhu saja sudah banyak sekali. Ya, banyak sekali. Instrumen geofisika yang tidak ada sistem kontrol suhunya juga banyak. Misalkan kompas geologi itu juga tidak ada kontrol suhunya ya, dia hanya digunakan saja. Ya, tapi ada batasan pemakaian suhunya, meskipun kalau terlalu panas juga tidak diperkenankan, tapi tidak ada sistem
sistem pengukuran di situ. Nah, dari sini kita bisa dapatkan ternyata sistem pengukuran yang dibutuhkan adalah di bawah ini ya, temperature measuring device dengan beberapa tambahan perlengkapan sehingga satu pengukuran temperature measuring device ini jadi berguna, jadi bisa kita gunakan. Oke, kalau ada yang mau tanya langsung saja dinyalakan mic-nya dan bilang gitu ya, disampaikan. Oke, nah kemudian kita masuk ke elemen dari sistem pengukuran, ya, elemen dari sistem pengukuran. Jadi kita melihat secara lebih detail di temperature measuring device ini, karena yang akan kita kaji adalah instrumennya, instrumen untuk measuring ini. Oke, nah dari sini kita akan lebih detail lagi ada apa di dalam instrumen pengukuran suhu di bawah ini, ya. Itu bisa didapatkan gambaran semacam ini. Ini adalah measured variable yang akan diukur, ya, yang akan diukur, variabel yang akan diukur, atau bahasa Inggrisnya ditulis di situ measurand, ya, measurand, ya. Yang bawah ini ya, itu adalah variabel yang akan diukur. Oke. Tentu saja yang pertama kita harus berbicara masalah sensor ya. Sensor nanti akan dibahas secara lebih detail oleh Pak Afif di setelah UTS. Sensor-sensor apa saja yang dipakai di geofisika. Jadi antarmuka pertama kali yang ketemu pertama kali dengan variabel yang diukur yang disebut sebagai sensor ya, di kita itu ya. Ya. Jadi yang ketemu pertama kali dengan measurand itu adalah sensor. Ya, dengan sensor. Nah, di sensor ini tadi tentu saja yang namanya sensor dia akan punya sifat yang berubah ketika kita kenai dengan measurand yang berubah. Jadi misalkan saja suhu ya. Saya punya suhu yang berubah dari A ke B begitu. Nah, sensor yang saya pasang untuk mengukur suhu itu mestinya dia juga akan punya variabel tertentu yang berubah juga ketika suhu saya ubah menjadi A ke B. Jadi ketika dia dipapar suhu A, itu dia punya variabel fisik tertentu. Kemudian ketika kita papar dengan suhu B, maka variabel fisik tertentu dari sensor tadi berubah. Nah, variabel fisik tertentu tadi biasanya berkaitan dengan kelistrikan. Biasanya kalau tidak arus, ya tegangan. Kenapa? Karena arus dan tegangan itu merupakan salah satu variabel kelistrikan yang menjadi salah satu jalur atau jalan utama ya, atau variabel utama yang bisa diproses, yang bisa dibaca oleh sistem kelistrikan yang kita punya. Ya, jadi kalau kita bisa tahu perubahan tegangan, itu perubahan tegangan tadi bisa dilanjutkan informasinya. Ya. Sensor apapun itu biasanya larinya ke belakang itu adalah kelistrikan. Ya, jadi sensor suhu, di sini suhu, di sini adalah kelistrikan. Sensor apalagi cahaya di belakang adalah kelistrikan. Kelistrikan ya, biasanya tegangan atau arus. Atau variabel hambatan di situ yang berubah tapi nanti didefinisikan sebagai tegangan atau arus. Jadi outputnya adalah tegangan atau arus itu tadi dari sensor ini tadi. Jadi variabel conversion element ini adalah sifat intrinsik dari sensor yang bisa mengubah dari variabel measurand menjadi variabel kelistrikan. Jadi ketika sudah di posisi di sini itu sudah kelistrikan. Ya, bisa tegangan, bisa arus. Nah, dari sini tentu saja kita akan masuk ke signal processing. Jadi listrik tadi berupa tegangan tadi akan diproses. Ya, diproses. Jadi diproses ya. Proses tadi bisa langsung menjadi pengukuran, output dari pengukuran, atau bisa jadi masih data yang menggantung ya. Jadi masih data yang belum menunjukkan data-data dari pengukuran. Contohnya saja di seismometer ya. Seismometer yang ada ketika dia belum
organisir dengan software untuk pengolah datanya, itu keluaran dari seismometer dia sudah diolah, sudah diadisikan, itu adalah nits ya, atau skala ya. Skala, jadi satuannya masih skala. Padahal yang kita rekam adalah kecepatan ya, kecepatan getaran, velocity, harusnya satuannya adalah meter per sekon. Tapi kita masih mendapatkan satuan skala. Dari skala dari seismometer itu tadi. Oke. Demikian pula kalau kita punya suatu alat ukur suhu lagi misalkan saja ya. Itu kalau kita tidak olah dengan konversinya, nanti outputnya adalah tegangan. Ya, sekian volt gitu ya, sekian volt, suhunya diubah sekian volt gitu. Ya, jadi outputnya bisa jadi masih menjadi sifat listrik atau output yang belum kita inginkan, tapi kadang-kadang outputnya sudah kita inginkan. Jadi kita harus punya konverter yang bisa mengubah dari signal output dari signal processing tadi menjadi variabel yang kita inginkan. Oke ya, jadi di sini tadi masih bisa jadi masih hasil signal processing yang belum menunjukkan measurement, atau kadang-kadang sudah menjadi signal measurement-nya ini. Ya. Oke, kemudian ini bisa ditransmit misalkan saja. Kalau di kita ditransmit itu bisa lewat kabel begitu ke alat pemindai atau alat visual, ke layar LCD misalkan, atau bisa kabel begitu ya. Jadi ini intinya dari signal tadi akan ditransmit ke dalam alat untuk melihat ya, display gitu ya, untuk display. Jadi bisa di dalam bentuk nanti adalah reading ya, dia nilai pembacaan atau nilai recordingnya ya, berupa display begitu. Kadang-kadang displaynya dalam bentuk file begitu ya, file ASCII itu sudah termasuk display, tapi dalam bentuk file, cuma tidak digambarkan saja. Tapi kadang-kadang juga dalam bentuk gambar begitu ya, dalam bentuk gambar. Nah, jadi beberapa instrumen di geofisika yang ada di geofisika itu, beberapa instrumen itu sudah tertampilkan dalam bentuk display, tapi ada beberapa yang masih tidak tertampilkan dalam bentuk display. Ya, hasilnya tidak ditampilkan atau masih dikunci sama software yang ada di instrumen itu. Sebagai contohnya ini ya, jadi mungkin kalian pernah melihat salah satu instrumen magnetotelurik ya, MCSAMT kita ya, Stratagem itu. Mungkin kalian belum melihat karena mungkin belum praktikum ya. Praktikumnya sekarang ini kelihatannya praktikum non seismik gitu ya. Kita lihat salah satu instrumennya adalah misalkan saja magnetotelurik tadi, Stratagem tadi ya. Stratagem itu menerima data berupa data medan magnet dan medan listrik ya, medan magnet dan medan listrik. Terus saja medan magnet seperti di depan tadi kita dapatkan besarnya medan magnet, dan kita bisa mengukur besarnya medan listrik ya dengan potensial yang kita ukur tadi. Nah, jadi di dalam Stratagem tadi ini measurement-nya itu medan listrik dan medan magnet, dibaca oleh sensor masing-masing itu tadi. Kemudian medan listrik dan medan magnet tadi dikonversi menjadi tegangan ya. Medan magnet tadi dikonversi menjadi tegangan. Ya, kalau kita punya coil begitu, perubahan medan magnet yang ada di dalam coil itu akan merubah arusnya. Arusnya kalau kita kasih hambatan, kemudian kita ukur beda potensial, di hambatan tadi akan berubah beda potensialnya. Nah, jadi kita akan dapatkan conversion variabelnya menjadi kelistrikan itu tadi. Nah, kemudian kalau yang kedua medan listrik ya, kita langsung mengukur dV-nya ya, beda potensialnya seperti geolistrik itu. Nanti dibagi dengan jarak antara elektroda, kita akan dapatkan E, medan listriknya. Jadi outputnya sama-sama tegangan. Yang satu tegangan dalam kata lain adalah kemagnetan atau perubahan kemagnetan. Kemudian data yang kedua tegangan dalam kata lain ya benar-benar tegangan. Ya. Oke. Tetapi di dalam instrumen yang ada itu tadi, itu kita tidak diperbolehkan melihat
datanya di dalam Stratagem itu. Kita tidak bisa mengambil datanya sudah dalam bentuk data data binary yang dikunci sama mereka. Untuk melihatnya kita otomatis harus membuka kunci itu tadi. Ya, tapi apa yang ditampilkan oleh Stratagem itu recordingnya itu langsung berupa nilai. Ya, resistivitas semu misalkan. Resistivitas semu versus frekuensi. Ya, resistivitas semu versus frekuensi. Jadi outputnya itu langsung variabel yang kita dapatkan. Tidak variabel dari measurean ini tadi maksudnya ya. Oke, begitu ya. Jadi yang saya maksud tadi semacam itu. Jadi kadang-kadang di geofisika itu output dari suatu instrumen itu tidak berupa measurean yang kita ukur. Ya, tidak berupa measurean yang kita ukur. Tetapi dalam bentuk yang sudah jadi atau beda gitu. Ya, misalkan gravity. Ya, gravity kita mengukur gaya tarik gravitasi di situ. Ya, jadi sensornya juga pegas ya, pegas sama massa begitu. Sehingga perubahan pegas dan massa tadi bisa mengubah di situ mungkin ada kapasitor begitu ya yang bisa berubah nilai kelistrikannya ketika massanya itu jaraknya berbeda dengan keping kapasitor tadi. Nah, jadi outputnya tetap listrik. Kemudian dari nilai tegangan yang diolah di situ, kemudian nilainya akan dikembalikan lagi ke dalam nilai gaya tarik ya. Gaya tariknya. Tapi karena gaya tariknya tidak bisa gaya tarik in situ sehingga dibikin gaya tarik yang relatif. Relatif terhadap nilai standar yang dia punya. Ya. Jadi elemen sistem pengukuran ini bisa bervariasi di instrumen-instrumen geofisika yang kita punya. Ya, tapi intinya sekarang garis besar adalah semacam itu. Jadi ada sensor, kemudian ada variabel convention elemen hasil dari sensor tadi, ada signal processing, kemudian ada visualisasi. Ya, ada visualisasi di sini. Dan bisa jadi mungkin ada proses transfer ya, proses transfer. Karena beberapa blok instrumen itu biasanya terpisah juga dan harus dikonekkan satu dengan yang lain. Oke, kira-kira semacam itu. Oke. Kemudian 1.4 itu memilih instrumen pengukuran ya. Bagaimana cara kita memilih instrumen pengukuran? Ini juga berlaku di tempat kita di geofisika, bagaimana kita memilih instrumen pengukuran yang ada di geofisika. Ada beberapa hal ya, ini secara umum ya, secara umum. Yang pertama kali yang harus kita lihat tentu saja adalah spesifikasi dari instrumen itu tadi. Apakah sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak? Ya, apakah sesuai atau tidak? Oke. Yang pertama dari sisi akurasi ya. Dari sisi akurasi, itu alat itu akurat apa tidak? Ya, nanti penjelasan ada akurasi itu apa, ada penjelasan lebih detail ya. Alat itu akurat apa tidak? Ya, seperti sebuah instrumen yang kita beli, kalau kita suruh dia ngukur suhu misalkan saja, di situ suhunya sebenarnya 36 derajat, tapi alat ini bilang 35 derajat. Nah, berarti kan tidak begitu akurat ya. Tidak begitu akurat. Tidak begitu pas, begitu tidak sesuai ya. Jadi spesifikasi harus kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Kemudian resolusi ini juga sangat penting ya, untuk pemilihan instrumen ya. Kalau misalkan saja kita mau melakukan pengukuran SP, self potensial begitu, ya, tetapi kita menggunakan suatu alat ukur yang resolusi pengukuran tegangannya, pengukuran potensialnya adalah 5 mV mungkin ya, terkecil misalkan 5 mV. Ya, padahal data-data SP yang kita ukur itu harusnya ya 20, 25 begitu. Nah, itu berarti kan resolusinya kurang ya. Jadi data yang kita ukur itu 25 mV, tetapi alat itu hanya bisa membedakan 5 mV. Ya. Jadi dalam 25 mV itu hanya ada 5 data saja. 5 data. Jadi ini kurang berarti resolusi yang alat yang kita punya. Resolusinya kurang ya. Kurang tinggi gitu ya. Jadi resolusi itu ya terus saja berkaitan dengan cost-nya nanti. Kemudian yang ketiga adalah sensitivitas. Sensitivitas itu seberapa sensitif ya. Seberapa sensitif suatu alat.
Misalkan saja saya punya seismometer, tapi dia sangat sensitif. Sangat sensitif, dari segala gerakan akan dia rekam. Nah, itu juga malah tidak begitu bagus ya. Jadi gerakan sesuatu, gerakan di situ yang tidak kita inginkan akan terekam dengan sempurna. Ya kadang-kadang alat-alat yang terlalu sensitif itu tidak begitu bagus ya. Sensitivitasnya harus kita atur sedemikian sehingga sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Ya kalau alat terlalu sensitif, apa saja akan terukur. Itu kalau misalkan seismometer kita melakukan pengukuran di daerah urban ya nggak akan bisa karena noisy ya di urban itu semuanya akan masuk ya, baik data, baik signal, baik noise, semuanya akan masuk. Jadi terlalu sensitif ya. Jadi tingkat sensitivitas tadi disesuaikan dengan yang kita inginkan. Kemudian ini dynamic capability ya. Jadi kemampuan dinamik ini cukup penting karena beberapa instrumen itu didesain untuk jangkau yang kecil. Misalkan saja kalian pernah mendengar seismometer yang broadband ya. Mungkin pernah mendengar seismometer yang short period, seismometer yang long period, mungkin yang broadband, ada geophone begitu ya. Itu dinamiknya berbeda-beda. Ya kalau geophone itu pada dinamik pada frekuensi tinggi, misalkan saja saya punya geophone yang 4,5 Hz, itu berarti mungkin kerjanya di 3 Hz ke atas gitu ya, 3 Hz ke atas. Saya punya seismometer short period 1 Hz, ya berarti dia kerjanya di sekitar 1 Hz. Short period, seismometer yang long period ya kerjanya di sekitar 0,1 Hz atau sekitar 10 sekon atau 50 sekon begitu. Tetapi kalau saya punya seismometer yang broadband, wah itu dia dinamiknya lebar, kemampuan dinamiknya lebar. Dia bisa mengukur dari gelombang yang tinggi dan rendah. Ya, tinggi dan rendah itu diukur semuanya, jadi jangkauannya lebar. Ya, jadi spesifikasi instrumen ini kita untuk khusus yang kemampuan akademik ini juga tentunya kita pilih ya. Kalau kita hanya care dengan frekuensi di sekitar 4,5 Hz atau 5 Hz gitu saja, sekitar itu tidak perlu banyak-banyak, ya kita cukup pakai geophone saja. Ya, pakai geophone saja. Tidak perlu pakai broadband misalkan. Oke, kemampuan dinamiknya oke, broadband itu bagus, tapi akan costly karena ada satu variabel di sini adalah biaya, cost ya, yang akan berpengaruh ya. Oke, jadi ini spesifikasi instrumen ini sangat penting, terutama ketika kita mau memilih beberapa instrumen yang ada di lapangan. Oke, jadi misalkan saja kalian mau survei geolistrik gitu ya di lapangan, tersedia beberapa alat dengan sewa yang sendiri-sendiri ya, sewa sendiri-sendiri. Kita milih sewa yang mana itu sesuaikan dengan yang kita inginkan di lapangan. Ya maunya sih yang bagus, yang handal, yang presisi, yang akurasinya tinggi, sensitivitasnya baik sekali, kemampuan dinamiknya tinggi sekali. Tapi costnya mahal. Ya. Jadi disesuaikan, intinya seperti itu ya, pemilihan instrumen itu tadi. Kemudian yang kedua, pemilihan instrumen tentu saja akan terkait dengan kondisi lingkungan pengoperasian. Ini sangat jelas sekali ya. Jadi misalkan di tempat kita ada dua alat ukur magnetik ya, yang pertama adalah ppm begitu ya. Ya, yang kedua adalah flux gauge ya. Misalkan kita punya ppm sama flux gauge ya. Flux gauge-nya didesain untuk lab ya, di atas meja. Nah, jadi ketika kita melakukan pengukurannya itu di lapangan, ya otomatis yang kita gunakan adalah ppm yang khusus untuk lapangan. Ya, karena apa? Karena dari sisi durabilitasnya ya atau sisi ketahanannya ya jelas lebih bagus yang alat lapangan. Tapi kalau kita melakukan pengukuran tadi itu di lab, di atas meja, ya otomatis kita harus melakukan mencari instrumen yang cocok di atas meja ya. Kayak flux gauge, magnetometer itu ya didesain cocok di atas meja. Karena dia harus diarahkan pada arah sumbu utara magnetik ya. Kalau ppm kan tidak bebas kemana-mana boleh. Nah, alat-alat yang di geofisika yang khususnya untuk lapangan itu memang dibuat sudah disesuaikan dengan kondisi lingkungan pengoperasiannya. Nah, yang perlu dicatat di sini bahwasanya pengoperasian alat itu agak berbeda lingkungannya di sini dengan di tempat atau di negara alat itu dibuat.
Jadi misal akan sangat baik jika kalian kalau ke lapangan itu melihat buku manualnya dan melihat apa namanya jangkau suhu, misalkan saja jangkau suhu pengoperasian berapa atau jangkau suhu penyimpanan berapa. Ini sangat penting sekali karena kadang-kadang beberapa instrumen yang dibuat di daerah dingin kayak di Kanada misalkan aja, atau di Amerika atau di Eropa, dan itu negara-negara yang dingin dan itu negara-negara pembuat instrumen, itu instrumennya disesuaikan dengan iklim di negara mereka. Jadi jangkau operasional itu dari misalkan dari -5 sampai 20 derajat. Nah, itu cocok untuk daerah pengukuran daerah di utara sana misalkan ya, di kutub utara, di Kanada bagian utara, Eropa utara gitu ya. Nah, itu dingin karena dingin. Nah, kalau ditempatkan di tempat kita daerah tropis dong, itu suhu di lapangan itu bisa sampai 45 derajat. Suhu di atas tanah itu ya. Jadi ini kadang-kadang akan menjadi bermasalah buat kita ya. Jadi ada baiknya ketika kalian akan melakukan akuisisi data di lapangan, itu dilihat dulu jangkau suhu pengoperasiannya. Kalau itu suhu tertinggi adalah 40 ya, kita harus hati-hati karena 40 itu di negara-negara sana sudah sangat tinggi, tapi di kita ya kalau di atas aspal itu ya lebih dari 40 suhunya. Suhu permukaan lebih dari 40. Coba saja kita di lapangan gitu panas ngentang-ngentang, itu suhunya tinggi sekali. Sehingga otomatis kita harus buatkan suatu sistem pendingin di mana ya suhunya tidak sampai 40 lah. 36 suhu bagian suhu atas dari pengoperasian instrumen. Nah, ini kadang-kadang yang membuat instrumen di tempat kita itu tidak begitu tidak begitu awet ya, karena kondisinya semacam itu. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Silahkan. Ya, silahkan Mas Saiful. Bisa Mas, mungkin Mas. Mungkin. Jadi apa namanya beberapa instrumen geofisika itu yang namanya raw instrumen itu yang dicari sebenarnya di geofisika untuk pendidikan edukasi itu adalah yang raw instrumen. Jadi yang kita ukur itu benar-benar sesedikit mungkin apa namanya pengolahannya. Jadi kita ukur benar-benar raw di situ. Kalau bisa diciptakan suatu sensor yang langsung keluarannya bisa direkam lebih bagus. Ya. Ya yang paling banter ya misalkan SP ya. SP itu mengukur tegangan, keluarnya tegangan. Ya, tegangan keluarnya tegangan. Itu SP itu instrumennya paling simpel ya, paling simpel karena dengan jembatan Wheatstone saja bisa. Ya. Ya jadi sebenarnya yang dicari untuk pendidikan instrumen-instrumen itu adalah yang seperti itu, yang outputnya itu masih berupa raw data. Raw data. Jadi pengolahan selanjutnya itu adalah next-nya, karena di geofisika itu kan kita itu sekuensial ya, dari akuisisi, processing, interpretasi itu sekuensial. Jadi kalau kita dari akuisisi kita dapatkan raw data itu kan langkah sangat bagus. Dan ini di beberapa alat bisa Mas, di beberapa alat bisa. Jadi mungkin yang namanya magnetotelurik, mungkin yang bukan stratagem, itu outputnya adalah apa namanya signal E dan signal H untuk tiap-tiap komponen. Nah itu ada yang seperti itu, kayaknya Bison itu kelihatannya bisa seperti itu. Jadi outputnya itu bisa diambil antara E dan H-nya bisa diambil raw datanya. Itu istilah kita adalah raw data. Ya tidak dalam bentuk tegangan sih, itu biasanya sudah yang kita minta yang sudah dikonversi menjadi E dan H gitu ya. Jadi tetap butuh konversi. Jadi intinya sebenarnya yang di geofisika yang alat yang bagus untuk pengembangan riset itu adalah alat-alat yang outputnya itu adalah measurean yang kita inginkan tadi. Gitu ya Mas ya. Jadi ya ada beberapa alat yang mungkin yang baru ya, apa Siscal mungkin yang sudah keren gitu, ngukur langsung keluar section gitu. Nah, di geofisika malah tidak begitu senang begitu ya. Tapi itu bagi orang-orang yang geoteknik, mungkin orang geologi, itu langsung senang keluar hasilnya gitu. Ya. Oke, jadi seperti itu yang kita harapkan sebenarnya kalau sejak dari dulu geofisika kalau pengen membeli alat itu adalah alat yang outputnya adalah raw. Karena
bisa dipelajari oleh kita-kita dari raw data itu tadi kita proses dengan sedemikian rupa. Oke ya, seperti itu. Seperti itu kira-kira Mas. Ada lagi kira-kira yang pengen berdiskusi? Atau ada yang mau nambahi? Ini kan kalian sebentar lagi field camp ya, atau dalam masa field camp sekarang ini ya? Oh, tahun depan ya? Oh, yang field camp sekarang 2017 ya? Oke, oke, oke. Sekarang kalian itu berarti semester 6. Oke, ya, ya. Tapi sudah dapat metode ya. Oke, silakan. Ada yang mau didiskusikan lagi? Tidak, ya? Silakan, silakan. Mm-mm. 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 Mm. Oke, ya, ya, ya. Oke, terima kasih, Mas. Jadi memang di geofisika itu ada beberapa satuan yang dikenal secara lokal gitu ya. Jadi mungkin kalau dari kalian itu besok sudah masuk ke bekerja gitu ya, misalkan saja bekerja di yang saya tahu ya itu bekerja misalkan di PT eh, pertambangan batu bara misalkan saja itu Bukit Asam katakanlah semacam itu. Nah ternyata ketika saya masuk di Bukit Asam pada saat itu di Bukit Asam itu mengenal istilah-istilah yang hanya perusahaan itu saja yang tahu. Jadi ketika kita bilang secara umum itu ini satuan apa ya Pak? Oh itu satuan itu Pak, itu hanya lokal di sini saja. Nah gitu. Jadi memang seperti itu Mas. Jadi di geofisika itu kadang-kadang punya satu satuan yang nyaman bagi kita karena angkanya cantik gitu ya. Angkanya cantik dan sudah diperjanjikan digunakan. Ya, seperti misalkan saja nano Tesla ya. Nano Tesla itu satuan yang sudah digunakan di geofisika. Kenapa? Karena satuan itu cantik ya. Kita jangkau jangkau apa namanya angka yang kita dapatkan dengan satuan nano Tesla itu menarik itu loh Mas. Jadi misalkan saja nano Tesla itu misalkan dari 500 sampai minus 500 itu kan angkanya cantik ya. Beda halnya kalau kita bicara dengan kata-kata Tesla ya. Tesla itu berarti ke setiap kita ngitung dan nulis di situ ada 10 pangkat minus 9 ya. 10 pangkat minus 9 itu tidak cantik ya. Demikian pula miligal. Tadi ditanyakan miligal. Miligal itu memang tidak standar. Yang standar adalah meter per sekon kuadrat. Ya, meter per sekon kuadrat. Tapi coba dibayangkan Mas kalau kita bicara masalah data gravity dari secara apa namanya engineering itu biasanya dicari angka yang atau cari satuan yang enak gitu ya, enak untuk didiskusikan. Itu kita bicara dengan satuan meter per sekon kuadrat itu wah, harus setiap saat kita harus pakai 10 pangkat minus ya. 10 pangkat minus sekian, 10 pangkat minus 6, 10 pangkat minus 7. Itu jadi complicated sehingga oleh karena itu di geofisika itu diperkenalkan beberapa satuan yang unik, yang khusus biasanya di bagian-bagian tertentu itu. Misalkan saja beberapa satuan di engineering, di sipil itu juga menggunakan satuan-satuan yang khusus, Mas. Satuan stres misalkan itu bisa menggunakan kilonewton. Ada K di situ. Padahal satuan yang benar adalah newton. Ya, penggunaan kilonewton tadi supaya angka yang didapatkan itu nyaman untuk didiskusikan. Gitu ya. Jadi sebenarnya cuma kemudahan angka saja, kemudahan penyebutan angka. Ya, kalau misalkan kalian nanti pengen berdiskusi dengan satu angkatan itu diperjanjikan kalau gravity itu tidak miligal ya boleh saja. Gravity kita pakai satuan kilometer per jam kuadrat itu juga boleh. Ya, dipersilahkan asalkan sudah menjadi kesepakatan di situ. Gitu ya Mas ya. Jadi kenapa penggunaan miligal, kemudian ada nano Tesla. Nano Tesla itu apa namanya jarang dipakai di fisika. Jadi fisika mungkin yang tidak kenal dengan geofisika, nano Tesla itu apa? Ya dia tahu dari nano Tesla satuan magnetik tapi tidak umum gitu ya. Nano Tesla. Mereka satuannya ya Tesla. Ya, Tesla atau ada satuan apa namanya kayak kayak medan magnet yang lain itu ya.
apa istilahnya ya, lupa saya. Jadi bukan Tesla. Gitu Mas, kira-kira Mas Panji ya tadi yang tanya. Oke, atau ada yang mau nambahi? Kira-kira satuan aneh apa lagi yang ada di geofisika yang kalian tahu, yang tidak umum? Ya, saya tadi sudah nyebut ada nano Tesla, Mas Panji sudah menyebut miligal. Ada lagi yang lain? Tidak ya? Oke. Apa namanya? Kalian kelanjut selanjutnya akan lebih tahu lagi. Oke, kita sudah hampir 1 jam ini ngobrol di sini ini. Mungkin materinya saya cukupkan sampai di sini ya. Ini nanti kita diskusikan lagi saja di next mendatang. Mungkin bisa nanti saya coba buatkan video-video yang penjelasan selanjutnya. Tapi bisa kita diskusikan nanti di depan. Sebenarnya dari buku yang saya sampaikan di Google Classroom tadi itu bisa kalian lihat-lihat sendiri. Jadi mungkin perlunya kalian bertatap muka dengan saya ini, dengan kami, saya dan Pak Afif itu, aplikasi dari buku itu ke geofisika. Ya, karena kok buku itu benar-benar buku instrumen, jadi umum sekali yang dibahas di situ. Tapi dengan mengikuti kuliah ini, kita akan coba kaitkan buku itu dengan geofisika. Begitu ya, kira-kira. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kuliah sinkronnya saya cukupkan sampai di sini dulu. Apa namanya? Silakan kalian membaca buku dengan baik. Nanti ini video yang akan saya pasang di Classroom. Oke, begitu. Selamat siang. Saya cukupkan sampai di sini.